Dan membaca kitab maulid ini pantes luwes kewes kalau orang Jawa bilang. Sampean pindah rumah mauludan pantes. Sampean dapat nikmat syukuran mauludan pantes. Sampean nikahan, anakmu nikah mauludan pantes. Punya anak mauludan pantes. Udele potol. Apa kene wong Jawa kandha udele potol iku apa? Puputan pantes. Gini apa nggih? Yang enggak pantes itu kalau pegatan mauludan. Karena yang satu ini meskipun halal Nabi tidak pernah mengerjakan. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Maka kapanpun, dimanapun, saat apapun kita membaca kitab maulid itu pantas. Karena kalau kita di dalam sholat, kiblat kita adalah Ka'bah. Muga-muga do iso ziarah ngriko. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ziarah ngriko. Ngriko niku pundi? Lah kok angger amin kowe. Kalau di dalam sholat kiblat kita adalah apa? Ka'bah. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kiblat kita adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Sampean kalau sholat menghadapnya kepada Ka'bah, kepada mustaqbilal kiblah. Gini mengge. Gini mengge. Tapi di dalam kehidupan kita sejak bangun tidur kita sampai bagaimana kita hidup berkeluarga, pribadi, bermasyarakat, bernegara, kiblat kita adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Lah orang yang dijadikan oleh Allah uswatun hasanah, kiblat kehidupan kita, pantas riwayat hidupnya kita baca kapanpun. Gini bang, gini bang. Nah, bila jangan heran melihat ada orang yang kalau kita mauludan dia justru banyak mulut. Ada nggak? Ada nggak? Teko. Ora teko. Kita mauludan membaca riwayat Nabi, bersolawat, menghadirkan Nabi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam rohaniah kita. Dheweke malah banyak mulut. Kene mauludan dhewe banyak. Alhamdulillah. Sampai aja melok-melok aliran ngoten-ngoten. Nggih. Sekarang semebar nang ndi-ndi dan bangga dengan dia tidak senang maulud. Urung ngerti kowe dul. Kenapa nggih? Para kiai-kiai kita di dalam jajaran Nahdlatul Ulama tidak mengajarkan kita untuk demikian. Kiai-kiai kita justru mengajarkan kita ojo pernah ninggal molimo. Napa? Loh, lah katanya molimo itu nggak boleh, Beb. Molimo yang nggak boleh ini molimone wong yakna. Main, minum, madat, maling, madon, naudzubillahi. Tapi maulimonya para kiai, maulimonya para habaib jangan ditinggal seperti yang dikerjakan oleh banyak kiai, banyak habaib, banyak majelis-majelis taklim. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Lah napa niku maulimonya yang baik, maulimonya orang-orang yang baik, maulimone wong sing apik niku maulimo, mauludan, manakiban, mendengarkan mauidhah, bariku mangan terus mulai. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Wis mangan baru. Aja mulai saya. Kula nggih nembe mauidhah, bar mauidhah napa? Bar mangan. Nek mulai kewengen ya tambah mone tambah loro muring-muring. Maulud untuk apa? Untuk menambah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dijadikan oleh Allah uswatun, kiblat kehidupan kita. Dari sejak kita bangun tidur kita kepengen, meskipun belum bisa, ayo disesuaikan. Yakin saya banyak yang belum bisa. Nabi itu bangun tidur langsung berdoa. Sampean? Ayo doa apa cari HP? HP apa doa? Nah, mudah-mudahan dapat barokahnya Samsung. Amin Allahumma. Ngono yo amin jajan. Ya nah.
Bangun tidur berdoa, terus ingat kepada Allah. Mau masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, bercermin berdoa, pakai pakaian berdoa, terus nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditiru oleh para sesepuh-sesepuh kita. Anda lihat sesepuh-sesepuh kita, setiap ada hal-hal yang baru terjadi perubahan pasti tidak melupakan berdoa. Istrinya hamil 4 bulan berdoa, 7 bulan berdoa, anaknya lahir berdoa, udele potol berdoa, anaknya turun dari gendongan berdoa, selamatan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Itu yang masih apa belum nikah, nanti mulai mau nikah berdoa, saat nikah berdoa, selesai nikah apa meneh berdoa. Iku sing urip dulung sing mati. Hari ini dikubur tahlilan, besok berdoa, terus nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu. Loh, iki tuntunan yang baik sing genah apa tuntunan yakna? Nah apa yakna? Lah sing genah-genah iku saiki disalahno. Nggih. Nggih. Masya Allah. Tidak ada itu mitoni di zaman Nabi, tidak ada. Ya ora ono dul, wong zaman Nabi itu di masyarakat Arab ora kenal mitoni, wong mitoni iki cara Jawa kok. Utekmu ki nang ndi? Gini nggih? Tapi kalau suami berdoa saat istrinya hamil 7 bulan, ya ono wae wong berdoa itu kapan saja boleh kok. Nggih. Nggih. Kalau kamu bilang nggak ada mapati, nggak ada mitoni, yo bener sampeyan. Tahlilan zaman Kanjeng Nabi nggak ada, yo bener sampeyan. Tetapi kalau berdoa untuk orang yang mati, yo tetep ono dul. Kowe iki piye ta? Oh gak ono kabeh. Terus zaman Nabi iki ngopo? Salaman habis sholat nggak boleh. Tidak ada zaman Nabi. Ya, terus apa? Zaman Nabi jotosan. Akalmu. Gitu nggih? Nah, mila jangan melu sing model. Kita tidak diajarkan oleh guru-guru kita kayak begitu. Tadi malam saya mengatakan bahwa orang yang mudah ikut yang model-model ini orang yang nggak punya pegangan. Nggih. Nggih. Ibaratnya kayak Ayu Ting Ting, orang bingung kemana, di mana. Wong lagu kok apa? Kemana, di mana, kemana. Wis lagu bingung, sing nyanyi ya wong bingung. Ayu Ting Ting, tingah tingu tingah. Gitu nggih? Nah, maka para hadirin sekalian dimuliakan Allah, jangan melu sing model. Sampai sudah diajari oleh guru ngajinya dari sejak awal. Nggih. Nggih, mengikuti kehidupan Kanjeng Nabi yang kayak demikian, berdoa, 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 terus kita tidak lepas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Suaramu ora enak, aku tak pengen ngrungokno. Ayo, hasbunallah Kalau Nabi dijadikan kiblat di dalam kehidupan kita, dengan membaca maulid kita menghadirkan Nabi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kepengen sakit titik-titik nyontoh Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, insya Allah kehidupan kita semakin hari jadi semakin baik. Baik di dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka supaya Nabi betul-betul bisa kita menjadikan Kanjeng Nabi sebagai kiblat kita, harus ditanamkan cinta. Sehingga cinta marang Kanjeng Nabi, cinta kepada Nabi ini pokok persoalannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengan cinta itu kita akan meniru Nabi, tidak membuat kerusakan, membuat kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Lah salah satunya menanamkan cinta dengan membaca riwayat beliau yang tidak kenal waktu, kapanpun dimanapun kita baca maulud. Walau anna sa'aina kullahin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya mboten mung sebulan sekali, setiap hari kita baca riwayat Nabi, itu kayaknya wajib karena memang kita disuruh niru Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Pokoknya nggone cinta. Anda lihat, kalau kita membuka sejarah, ketika terjadi nggone Hudaybiyah, sampean roh Hudaybiyah. Tahu? Hudaybiyah itu Tangerang ke selatan terus kira-kira berjalan 5 bulan. Hudaybiyah ini ada daerah di antara Madinah mau masuk Mekah, itu ada daerah jenenge Hudaybiyah, kira-kira 15 sampai 20 km sebelum masuk kota Mekah. Ketika Nabi SAW mau bersama sahabat mau memasuki kota Mekah yang kemudian dikenal dengan perang Fathu Mekah, pembebasan kota apa? Mekah. Muga-muga saged ziarah ngriko. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mau saya kasih doanya kalau biar bisa mudah ziarah sana. Mau? Ini bukan doa kepepet. Pak Yai mana Pak Yai? Ini doa yang apa? Doa yang belum dibaca aja kopinya sudah datang. Alhamdulillah. Cepat. Saya paling seneng ini kopi, masya Allah. Alhamdulillah. Ini minumnya 2, ada yang putih, ada yang hitam. Ada tehnya, ada yang butek. Kayak sing teko. Sing teko ini ya ada yang putih, ya ada yang hitam, ya ada yang butek. Yang putih itu lambangnya yang baik-baik, sing genah-genah. Lah sing ireng itu sing yaknah. Lah yang butek itu yang kadang-kadang genah, kadang-kadang enggak genah. Alhamdulillah. Ada enggak kira-kira yang kadang-kadang genah, kadang-kadang kurang genah ya orang. Waktunya pengajian baik genah, nanti selesai pengajian orang ana teko. Ini saya seneng ini lihat mbak-mbak, ibu-ibu cantik-cantik, masya Allah. Pakaiannya nutup aurat, alhamdulillah. Tapi jujur saya tanya, pakaianmu yang baik nutup aurat gitu itu kau pakai setiap hari apa cuman pengajian toh? Ya ada yang pakai sehari-hari, tapi banyak juga yang hanya waktu apa? Waktu pengajian, masya Allah pakaiannya bagus nutup aurat. Besok jalan-jalan ke mall pakai celana segini, pakai pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ana apa ora? Ana apa ora? Berarti kowe ndelok iki. Ya nah gitu. Nah. Shalli wa sallim Shalli wa sallim daiman ashabi man Nabi sampai bersama dengan rombongan para sahabat ini sampai ke daerah Hudaybiyah, berhenti di situ menunggu perundingan negosiasi dengan orang-orang kafir yang saat itu menguasai Mekah. Nah, di tengah situasi kayak begitu itu, para sahabat orang kafir ini mengirim mata-mata. Mata-mata itu kalau dalam bahasa Arabnya ainun. Ainun itu mata, kalau mata-mata berarti apa? Bahasa Arab itu enak. Mata air ainul ma'i. Mata-mata ainun, matamu ya ainunmu. Maka
Maka bahasa Arab itu penting ya. Itu bahasa persatuan umat Islam, bahasa Al-Quran, dan bahasa nanti di surga. Sampean yang nggak belajar bahasa Arab nanti di surga nggak bisa ngomong kok. Ada bidadari lewat, maka sampean harus belajar bahasa Arab. Ya. Walaupun sedikit-sedikit. Nah, di sini banyak pondok-pondok pesantren belajar pada para kiai. Kalau perlu adakan studi khusus. Paling tidak bacaan yang kau baca ketika sholat itu kau paham. Membaca dengan paham ini istimewa. Ada penghayatan, bisa diresapi. Loh, lah kalau nggak paham gimana? Apa nggak ada artinya? Oh, ada artinya. Paham dan tidak paham dalam berdoa, dalam membaca Al-Quran itu tetap berpahala. Belakangan ada mulut-mulut yang bilang, kau mengaji tidak ngerti artinya percuma, kau berdoa tidak ngerti artinya percuma, kau baca maulud tidak ngerti artinya percuma. Yo, kau bicara begitu yang percuma. Allah itu enggak seperti kau. Meskipun enggak tahu artinya, niatnya baik, tetap diberi pahala oleh Allah. Betul? Betul? Orang minum racun itu enggak ngerti kalau itu racun, tetap mati kok, betul? Nggih. Nggih. Apa ada permisi ketika malaikat Israel datang? Ya, saya enggak tahu. Saya kira kopi susu. Enggak ada, tahu dan tidak tahu sama akibatnya. Gini Bang nggih? Tetapi kalau tahu lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini bahasa Arab penting. Kok di surga kamu nggak ngerti bahasa Arab, ada bidadari lewat, kamu mau minta ayam goreng. Aduh, waktu saya dulu di Cikarang ada ayam goreng enak. Ini di surga saya mau minta gimana nih? Abang. Berat ini. Ada jamaah haji habis sholat subuh. Habis sholat subuh dia 2 orang di Masjidil Haram, kemudian keluar pengen ngopi, cari bikalah ini kafe. Wah, ada warung kopi masuk. Dia bisa bahasa Arab cuman kohwa itu kopi. Kohwa. Nah, yang jual tanya, kau mau kopi apa? Kopi murni, kahwah mulabbanah, kopi yang bercampur susu. Bingung. Tanya sama temennya, tul, bahasa Arabnya kopi panas itu apa tuh? Wah, sampeyan itu, saya dulu di madrasah 3 bulan keluar. Saya nggak bisa bahasa Arabnya kopi panas. Nah terus, sekalian bilang aja, neraka itu kan panas. Terus dia teriak, kohwa jahanam. Nah, ini kohwa jahanam datang ini. Alhamdulillah. Yang jual gembor pagi-pagi ada orang cari kahwa apa? Astagfirullahaladzim. Terus maklum paling ini jamaah Cikarang. Terus tanya, Gam, berapa kau inginkan kopi? Berapa cangkir maksudnya? Dia tanya sama temannya, Dul, bahasa Arabnya 2 itu apa tuh? Kandhani kok, saya itu di madrasah 3 bulan keluar. Sampean ini lu. Sesaat sampean sebut, kita kan habis sholat subuh. Sampean sebut rokaten, paham. Dia teriak, kohwa jahanam rokaten. Sing dodol lah yang jual lillahi ta'ala Allah. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Mata-mata ini ada di dalam kehidupan Nabi bersama dengan sahabat. Namanya mata-mata, mencari apa? Info, kayak apa sih hubungan Nabi dengan para sahabat itu kayak apa? Ketika kemudian di tengah terjadinya negosiasi perundingan ini, mata-mata ini sudah mendapatkan info bagaimana hubungan Nabi dengan para sahabat, lapor kepada bosnya di Mekah, bos laporannya. Kenapa? Sudah bos,
Jangan dilawan Muhammad, bos. Bagaimana para sahabat ini berhubungan dengan Muhammad? Kekuatannya adalah kekuatan cinta. Kekuatan apa? Cinta. Sedang pasukanmu ini kekuatan duit, bos. Kau bayar 100.000 bela kau, ada yang bayar 200 bela yang lebih mahal. Ada enggak? Ada enggak? Lah ini pasukannya Muhammad ini kekuatannya adalah kekuatan apa? Cinta. Dan cinta itu ya seperti sampean ini gambarannya. Tidak bisa tampak tetapi ketoro gak iso diumpetno. Nggih. Nggih. Sampean mau duduk berjam-jam membaca maulid, mendengarkan nasihatnya Said Saif, mendengarkan nasihatnya Kiai Mukti, masih mau pengajian saya ini sudah jam 12 malam loh. Kalau enggak karena cinta ya enggak mau sampean lapo lungguh suwe-suwe sik loro kabeh. Gini bagaimana? Maka dikatakan inna rawaih nasimul mahabbah tafuhu minal muhibbin wa in katamuha. Semerbak bau wanginya orang yang cinta ini tampak. Walaupun diumpetno kayak apa, disembunyikan kayak apa, kelihatan. Gini bagaimana? Gini bagaimana? Terasi ku mbok umpetno kaya apa rapine tetep napa? Mampu. Batang tikus iku mbok dokono ndi wae tetep napa? Mampu. Demikian juga bukti ini malam ini sampean cinta kepada para ulama, sampean cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayo kita tingkatkan cinta kita ini sebab niku modal untuk membuat kita semakin hari menjadi semakin baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru فاختفت منه مثل حسنك ما قد يا سروري الله يا Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lah ketika laporan itu diterima, laporan itu kurang lebih mengatakan, bos jangan dilawan Muhammad. Kekuatan para sahabat Muhammad ini adalah kekuatan cinta, bos. Loh, kau kok bisa mengatakan demikian? Iya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Apa isinya? Apa laporannya? Wa idza basaqa busaqan. Muhammad dimuliakan oleh umatnya, oleh apa? Sahabatnya, oleh pasukannya ini seperti lebih. Saya belum pernah melihat raja dimuliakan semacam itu. Saya belum pernah melihat kaisar dimuliakan semacam itu. Idza basaqa busaqan. Kalau Muhammad ini meludah, ludahnya belum jatuh ke tanah, yaqufuna aydihum, para sahabatnya sudah menadahkan telapak tangannya kepengin mendapatkan cipratan ludahnya Nabi. Sallallahu alaihi Sallu ala Nabi. Nanti siapa yang mendapatkan cipratan ludah ini tadi? Yudallikuna ila aidihim wa wujuhihim, diusapkan ke tangannya, ke mukanya, ke kakinya, dia tabarruku untuk mendapatkan Masya Allah. Lah maaf, kalau sampai ludah ditadahi kemudian diusap-usapkan, ini orang karena cinta ya moh toh. Wong ludah ini walaupun enggak najis, kau salah menempatkan bisa jadi perkara kok. Nggih. Temenmu lewat, aduh dawa. Gini bagaimana? Wah bisa panjang sampai anak cucu itu. Tangga saya itu ada anaknya gadis sudah saatnya nikah, dilamar, padahal udah hubungan sudah lama dilamar. Ketika dilamar
Mbahnya dengar, siapa yang lamar? Anaknya itu cucunya ini. Mbahnya pernah ngeludahi mbahmu. Wis rasido. Masya Allah, dawane ra karo, ini ludah. Tidak najis, tetapi kalau bukan karena cinta orang nggak mungkin mau berhubungan dengan apa? Ludah. Betul. Adanya ditadahkan telapak tangannya para sahabat dan kemudian yang mendapatkan ini diusapkan di wajahnya, di tangannya, di kakinya untuk mendapatkan berkah ya karena cinta. Sallu ala Nabi. Lah idumu sapa sing doyan dol? Gini apa nggih? Wa idza tawaddoa. Kalau Nabi Muhammad ini laporannya mata-matanya kafir. Kalau Muhammad ini berwudu, ini bekas wudunya ini airnya nggak ada, kering karena semuanya kepengen mendapatkan apa? Bekas air wudunya sampai tempat wudu itu dikoreti, diusap-usapan kayak begini, masya Allah. Lah bekasmu sing gelem sapa? Wong mangan bekasmu malah flu burung. Iya nek flu burung, nek burungnya sing flu. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Mendengar laporan mata-mata yang kayak begitu, pimpinan-pimpinan Quraisy kafir di Mekah itu berpikir, loh, lah kalau begini percuma dilawan. Nggih. Orang kalau sudah kekuatan apa? Cinta ini nggak percuma dilawan. Orang cinta itu gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, piring tak kremes. Gitu nggih? Kekuatan apa? Cinta. Karena itu maka sampean lihat di dalam perang Fathu Mekah nggak ada perlawanan. Tidak ada orang kafir melawan pasukan Nabi Muhammad yang memasuki kota Mekah, nggak ada. Karena sudah mendengar laporan kayak begitu, kekuatan pasukan Nabi. Kekuatan apa? Cinta. Nah, akhirnya masuk ketika perjanjian demi perjanjian itu dikhianati oleh orang-orang kafir. Nabi memerintahkan masuk kota Mekah, masuk dari berbagai penjuru kota Mekah, masuk dengan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke kota Mekah, takbirnya yang mimpin Kanjeng Nabi, bacaannya begitu, ya semakin gemeter mereka. Nah, takbirnya sampean Allahu Akbar, Allah. Asing gemeter sapa? Nggih. Masuk kota Mekah tidak ada perlawanan. Ka'bah yang saat itu di samping-samping di dekat Ka'bah ini ada lebih dari 360 berhala sesembahan orang-orang kafir, semuanya dihancurkan semuanya. Ka'bah kembali menjadi tempat ibadahnya orang-orang ahli tauhid, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul salli wa sallim salli wa sallim wal ali wal wal ali wal ashab. Lah, dengan kekuatan cinta ini selesai semuanya. Alhamdulillah, maka kita bangun kekuatan umat nih supaya cinta kepada Nabi, meniru akhlaknya Nabi, meniru sunnahnya Nabi, meniru perilakunya Nabi. Karena yang bisa kita tiru dari Nabi ya cuman itu. Sampai mau niru apa? Mau niru wajahnya Nabi ya nggak bisa. Nabi disifatkan hidungnya Nabi ini mancung. Kalau sampai baca kitab Maulid dideskripsikan di situ alifiyul anfi. Hidungnya Nabi ini seperti huruf alif mancung. Bandingkan dengan hidungmu. Sampean Nabi kayak alif, sampean kayak lam alif. Wis melengkung ngamblek di sana. Gitu nggih? Nah, kita tidak disuruh meniru hidungnya Nabi, enggak.
Bibirnya Nabi mimiyul fami, alifiyul anfi, mimiyul fami, ini kayak huruf mim. Huruf mim. Mim. Mim, indahnya Masya Allah. Bandingkan dengan bibirnya siapa? Musadek. Yang pernah mengaku apa? Nabi. Nabi bibirnya kayak huruf mim, Musadek lambene kayak domah. Wis domah tanwin. Gini bang, tapi memang kita tidak disuruh meniru fisiknya Nabi, enggak, itu enggak mungkin. Fisik kita ini sudah dibentuk oleh Allah, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Fisik kita ini sudah dibentuk oleh Allah ketika kita di dalam rahimnya ibu, kaifa yasha, menurut kehendaknya Allah. Maka sampai lihat bayi itu di dalam kandungan, Allah yang membentuk, menggambar nanti hidungnya kayak apa, telinganya kayak apa, tinggi apa, kegolong anak yang pendek apa, tinggi gemuk apa, kurus ragangannya kayak apa, itu Allah yang bentuk menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak bapaknya, bukan menurut kehendak ibunya, bukan menurut kehendak mbahnya, tapi kehendak siapa? Maka kadang-kadang terjadi maknya cantik, bapaknya ganteng, anaknya jelek, kayak kau maknya cantik, bapaknya jelek, anaknya separuh ganteng, separuh cantik. Karena kehendak siapa? Maknya jelek, bapaknya jelek, anaknya ganteng, cantik. Ada. Ya. Nggih. Kayak banser ini. Ganteng, gagah. Ini banser ini Masya Allah. Banser ini saya senang banser. Banser itu selalu di sampingnya kiai. Di mana ada pengajian pasti ada apa? Banser. Saya pengajian di Taiwan. Taiwan itu jalan masuk ke tempat pengajian dikawal oleh banser. Wong Taiwan heran, kita tentara di ada di sana ngawal kiai. Masya Allah. Alhamdulillah. Di mana-mana selalu mengawal pengajian. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Setiap kita pengajian setiap malam tidak pernah tidak ada apa? Kita, alhamdulillah setiap malam kita ini pengajian. Maka saya bilang setiap malam saya ini dapat kursi. Ini kursi DPR ini. Loh nggak percaya sampean? Said Chef, Pak Kiai Mukti itu anggota DPR semua itu. Saya anggota DPR. Tapi bukan DPR yang kantornya di sana. Kita DPR-nya itu dinas pengajian rutin. Maka kursi ini nggak pakai kampanye, nggak pakai spanduk. Kalau waktu kampanye kan spanduk dipasang sampai burung aja mau terbang susah. Kesana atau spanduk sih, atau spanduk. Apalagi kalau calonnya kumisnya tebel, burungnya balik takutnya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah saya nggak pakai kampanye, nggak pakai itu, setiap hari dapat apa? Lah di tempat di mana pengajian selalu di situ mesti ada apa? Bancet kok kursi. Selalu ada apa? Alhamdulillah. Maka banser itu saya bilang banser di sampingnya kiai. Kalau di atasnya kiai itu serban. Di sampingnya kiai di atasnya kiai serban. Insyaallah. Salu ala Nabi. Hasbunallah ni'mal hasbunallah kaifa yasha. Kalau soal bentuk fisik ini Allah yang menciptakan kaifa yasha. Nggih. Maka jangan pernah menghina ciptaan Allah. Nggih. Wah si fulan kayak ini, si fulan kayak dijelek-jelekan selalu, lo nggak boleh. Betapapun kau nggak seneng, nggak boleh menjelek-jelekan, nggak boleh memfitnah. Betul. Lo fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Nggih. Bahaya fitnah itu.
Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, kaifa yasha, menurut kehendak Allah. Makanya kalau ada yang kepengen ketika hamil anak, mudah-mudahan ya Allah anakku cantik, cantik, ganteng kayak Nabi Yusuf, ada yang diikhtiari dengan berdoa membaca surat apa? Ada yang membaca sholawat, ada yang membaca ini, monggo itu ikhtiar doa. Tetapi yang menciptakan bentuk kandungan di dalam bentuk bayi di dalam kandungan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menurut kehendak bapaknya, bukan menurut kehendak ibunya. Kenapa kok enggak langsung menurut kehendak bapak ibunya? Kalau kehendak bapak ibunya itu anak nanti enggak jadi-jadi. Keduanya ini geger terus. Saya kepengen anak saya nanti kayak ini, ibunya kepengen saya ini, ibunya kayak, lo saya yang ngandut, bapak, lo saya yang ngupluk-ngupluk. Nggak selesai-selesai, akhirnya mungkin 2 tahun nggak lahir-lahir, malaikat gimana kok nggak lahir? Belum ada konsensus. Bapaknya kepengen begini, ibunya kepengen begini, nggak jadi-jadi. Tapi kaifa yasha, menurut kehendak Allah Subhanahu. Kita hanya wajib boleh berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, dan itu nggak bisa direncanakan. Maka ada satu cerita, ratu kecantikan yang cantiknya nggak karu-karuan, ratu kecantikan. Masya Allah. Lehernya putih, itu kalau minum kopi kelihatan hitam lewat. Sampai ada yang nggak begitu ada. Ada. Minum kopi ya sama hitamnya sama kopinya. Minum kopi kelihatan sikilnya, kakinya kiri semua. Jadi kalau jalan muter. Masya Allah. Ratu kecantikan ini cantik tapi goblok. Satu hari mendengar ada orang pintar bernama Einstein. Einstein ini orang jenius. Tapi maaf wajahnya nggak begitu ganteng, jelek, tapi pinter. Yang ini cantik tapi goblok. Dia berencana, aku harus kawin sama Einstein. Nanti yang akan lahir anak yang cantiknya kayak saya, gantengnya kayak saya, pinternya kayak bapaknya. Datang dia ke Einstein. Einstein, yuk kita kawin yuk. Untung sing dijak iku Einstein. Kalau sampean ya, yuk. Yang dijak Einstein tanya, loh, lah sampean kok tiba-tiba mengajak saya kawin ini, alasannya apa? Loh, gimana Einstein? Saya cantik, kau pintar. Kalau kita bercampur, kita kawin, anak yang lahir dari perkawinan kita itu nanti cantiknya, gantengnya kayak saya, pinternya kayak kau. Einstein bilang, oh maksudmu begitu. Lah yo ngonek campurane ngudeke pas. Lah kalau nanti adukannya nggak pas, yang lahir gobloknya kayak kau, jeleknya kayak saya. Salu ala Nabi. Fadal kiai, fadal. Mangga calik ya, mangga calik kok. Silakan duduk. Nah, ya bisa saya dikit-dikit. Nanti yang saya harapkan, kalau kita kawin, kita campur, anak yang lahir itu cantiknya kayak saya, gantengnya kayak saya, pinternya kayak sampean. Einstein jawabnya ini, lah ya kalau jadinya begitu, nanti kalau ngaduknya nggak pas, jadinya gobloknya kayak kau, jeleknya kayak aku. Terus goblok, elek, kere si sana. Kata Einstein. Nah, karena apa? Kaifa yasha, semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam tataran uswatun hasanah, kita bukan untuk meniru wajah Nabi, karena itu nggak mungkin. Kita meniru fisik Nabi, itu nggak mungkin. Kita meniru akhlak, ketakwaan, ibadah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Salli wa sallim. Salli wa sallim daiman wal ali wal melalui pengajian-pengajian, melalui majelis taklim, melalui pembacaan maulid, kita
diberi info begini loh Nabi, begini loh begini, ayo kita tiru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kalau diambil kesimpulan apa intinya pada perilaku Nabi ini apa? Perilaku Nabi intinya qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadi. Urusannya dengan Allah beres, urusannya dengan sesama juga beres. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Tidak hanya sholatnya tok baik, tapi kepada sesama enggak baik. Sholatnya Masya Allah, Allahu Akbar. Saya malaikatnya bingung ini sholat apa kiper. Tetapi mulutnya fitnah sana fitnah sini. Mulutnya jelek-jelekan sana jelek-jelekan sini. Ada enggak? Ada enggak? Hadir. Mana? Duduk atas apa bawah? Bawah. Sebelah sana apa sini? Masya Allah. Ngajinya pinter, bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Tetapi utang nggak bayar. Ada? Ada? Datang orangnya. Masya Allah. Hanya orang ibadahnya nggak kepada tetangga baik, kepada family baik, kepada kerabat baik, kepada sesama baik, tetapi kepada Allah nggak baik, ibadahnya nggak baik, sholat nggak sholat. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mestinya Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya men kok bisa azan. Ada. Ana. Teko. Teko kabeh tuh iki. Mendengar panggilan Allah kok malah ya Allah, ya men kok bisa azan. Mbok sampean kalau mendengar panggilan Allah kapanpun, apa itu duhur, apa itu asar, apa itu maghrib, apa itu isya, apa itu subuh, seperti ketika sampean berpuasa Ramadan mendengar adzan maghrib, ada nggak yang maidu? Maghrib Ramadan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nggak yang bilang ya Allah, ya mana kok bisa adzan, ada nggak? Nggak ada, telat salah ya karepmu sebenarnya adzan. Nggih. Nah, akhlak kita, ibadah kita kepada Allah baik, akhlak kita kepada sesama juga baik. Nggih. Nah, ini contoh peri kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulut ngomong yang baik. Apa yang keluar dari mulut kita yang paling berharga di hadapan Allah, berharga di hadapan sesama, itu cuman kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Kepada Allah berzikir, kepada Allah beristighfar, kepada Allah kita membaca Al-Quran, kepada sesama kita ngomong yang baik. Ojo ngelek-ngelek wong, jangan mencaci orang mauludan biar mauludan, jangan dicaci-caci. Nggih. Nggih. Loh lah kalau dicaci-caci siapa terima? Kita juga bukan berjalan sendiri, kita mengikuti para ulama kita kok. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Lah kalau kau mencaci kita, kau mencaci ulama kita, santrinya siap membela kapanpun. Nggih. Nggih. Ojo macam-macam tuh. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, yang paling berharga di hadapan Allah dan di hadapan sesama yang keluar dari mulut kita, dan itu yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama, ya kalimat thayyibah. Kau lihat peri kehidupan para wali-wali Allah, peri kehidupan para orang-orang yang diberi kekhususan oleh Allah, mengajarkan ilmu. Setelah mengajarkan ilmu nanti ngimami sholat jamaah. Ngimami sholat jamaah, datang tamu memberikan nasihat tuntunan yang baik. Nanti kemudian berzikir terus setiap harinya begitu. Yang keluar dari mulutnya ini mutiara-mutiara. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah mencaci orang, nggak pernah ini, nggak pernah begitu. Gini begini. Ini setiap hari mulut mencaci, tangan share apa itu posting apa share apa share sekarang ngono lah, aku ora paham ora rugi kok. Gini nggih? Tangannya mencet semua, bener nggak bener dipencet, kirim sana kirim, kau tanggung jawab.
Nah, orang lain juga begitu, jangan tiru orang lain, nanti tanggung jawab di akhirat juga bukan kau, nggak bisa menyangkut orang lain kok. Nggih. Nggih. Kau dapat kiriman yang kau nggak ngerti, ini menjelek-jelekan orang, memfitnah orang. Saya nggak ngerti, ini sumbernya nggak benar. Ya udah dihapus, jangan dikirim. Bener ya kau nggak rugi, nggak bener juga kau apa? Nggak rugi. Betul. Betul. Malah kalau itu nggak bener, berita itu kau sebar-sebarkan, kau dapat dosanya. Na'udzubillahi. Hati-hati, hidup itu jangan sembarangan. Orang mencubit orang. Orang mencubit orang. Saat ini orang paling mudah menghancurkan orang lain itu melalui dunia medsos apa? Medsos. Anda lihat. Saya berapa waktu tersadar. Ada anggota Banser berapa waktu yang lalu jaga di kantor markas besarnya Banser, kemudian sakit meninggal. Besoknya sudah keluar fotonya anggota Banser di peti, ada tanda salib. Masya Allah. Kalau enggak dibuat oleh orang-orang yang tukang fitnah, enggak mungkin. Nggih. Nggih. Banser ini dari Ansor dari NO para ada memang sengaja tangan-tangan yang begitu. Loh, kita bisa, sampean juga Banser, sampean Ansor, sampean PMI, sampean Fatayat bisa mungkin bermain internet kayak begitu. Tapi saya yakin sampean tidak punya hati dan sifat kayak begitu. Nggih. Kenapa? Karena kita masih takut nek wong wis ra ndek dosa yo mitnah enteng. Mitnah itu ganjaran. Gitu nggih? Menjelek-jelekan orang itu barokah. Alhamdulillah. Maka kehidupan yang kayak begini bukan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau kau nggak tahu betul jangan, itu nanti menimbulkan hal-hal yang nggak baik dan menghapusnya susah. Tulisannya bisa kau hapus, tapi kesan yang tertanam di sininya orang susah untuk terhapuskan. Maka jangan ikuti kehidupan yang kayak begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ngomong yang baik, ucapanmu yang baik kepada orang, kepada sesama, kepada masyarakat, kepada lingkungan, ini yang akan membuat kau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keluar dari mulut kita yang berharga di hadapan Allah ya cuman kalimah thayyibah, yang lainnya nggak ada yang berharga. Maaf, ludah yang keluar dari mulut kita berharga. Ludahmu sama ludahnya tawon mahal mana? Tawon sekilo bisa sampai, madu itu sekilo ada yang 3 juta, 4 juta. Ludahmu ada yang mau beli? Gila nih. Lu gini apa nggih? Nah, liurmu sama liurnya burung walet mahal mana? Walet sekilo 7 juta, 8 juta. Liurmu berapa? Kalau seandainya liur manusia ini laku, ini para kiai ini kaya-kaya ini. Santrinya kalau tidur dikasih batok sininya. Tas. Santri itu kalau ngiler banter. Santri di tempat saya itu saya kasih bantal putih bersih baru seminggu. Pulau Kalimantan, Pulau Irian, Masya Allah, sudah berjajar pulau-pulau di situ. Itu baru seminggu. Lah itu kalau saya tadai batok sebulan berapa kilo? Sekilo 15 juta kaya saya. Nggih. Nggih. Ternyata iler liur kita nggak laku, yang keluar dari mulut kita masih lebih mahal. Napa? Ludah kita masih lebih mahal madu, Masya Allah. Loh, itu yang keluar dari atas, yang keluar dari bawah ada. Teletongnya sapi sama teletong sampean mahal mana? Sapi itu orang nyari masuk ke desa, masih ada untuk pupuk, masih ada. Teletongmu mau buang aja bayar 2.000. Nggih. Masya Allah. Saya pernah pengajian di daerah Lampung, Bengkulu, Lampung. Sama panitia dikasih kopi 2. Ini di sini nggak ada kopinya, nggak apa-apa. Pak Teddy ini bukan orang lain sama saya. Beliau ini pernah ponaan bapaknya tonggone mbae kanca kula. Dadi ndak orang jauh sama saya ini.
Di sana dikasih kopi 2. Setelah saya minum yang 1, Habib sampun diunjuk kopinya, sudah diminum. Sampun. Wah enak ini, enak. Oh itu yang pertama Habib. Yang gelas yang ini lebih enak lagi. Ini lebih istimewa ini. Loh, yang Habib minum pertama ini sekilo 100.000, yang kedua ini sekilo hampir 1 juta. Hah, kopi apa itu sekilo 1 juta? Loh ini kopi istimewa Habib. Lah istimewanya gimana? Loh jenengan gimana? Niki kopi alladzi yakhruju min silitil luwa. Alladzi yakhruju min silitil, yang keluar dari silitnya apa? Saya bilang Masya Allah, luak. Sing metu saka silitmu larang ora karuan wae. Nah sing metu gitu Bang ya? Masya Allah. Nah ternyata yang berharga yang keluar dari mulut kita adalah cuman kalimah apa? Thayyibah. Omong, zikirmu, bacaanmu Al-Quran, nasihatmu kepada orang, omonganmu yang baik, yang memberikan semangat kepada orang, bukan yang memfitnah, yang memecah belah, yang merusak sesuatu yang sudah baik. Gitu Bang. Gitu Bang. Nah ini yang akan mengangkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah maka ayo kita yang mencintai Nabi, kalau toh belum bisa meniru semuanya, jangan tidak sama sekali tiru, sedikit demi sedikit sampai kehidupan kita menjadi baik karena meniru orang yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, makhluk Allah termulia itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini yang bilang sampean bukan, yang bilang Al-Qur'an. Maka kalau zaman sekarang ada bilang Muhammad ini manusia biasa, nggak perlu mauludan, nggak perlu qasidah dipuji-puji, itu manusia biasa. Cangkemmu. Lah kalau Nabi Muhammad manusia biasa, lah raimu manusia apa? Gini Bang ya? Loh, lah orang dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan kayak begitu kok kau anggap sebagai manusia apa? Biasa. Ketika Isra wal Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa, seluruh nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah berkumpul. Di situ Nabi dijadikan imam, para nabi menjadi makmum. Lah wong imamnya Nabi kok anggap sebagai manusia apa? Biasa. Imam di kampung-kampung aja itu bukan manusia biasa. Betul? Betul? Pasti orang yang punya kelebihan, bacaannya lebih fasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam alatar alam taro kaifa pangala rabbuka bingas ngabil pil alam ya jengalah ya nggak bakal dijadiin apa imam, mesti bacaannya lebih fasih. Itu imam di musola, di kampung, di masjid-masjid. Lah ini imamnya para nabi dan para rasul, kok masih kau anggap sebagai manusia apa biasa? Keliru kau pandanganmu. Nggih. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia orang di antara kamu adalah yang paling takwa, kata Al-Qur'an. Sampean kok takwa, sampean mulia. Amin. Ada yang lebih takwa, lebih mulia, lebih takwa lagi, lebih mulia lagi, dan demikian seterusnya. Ujung-ujungnya orang yang paling takwa ini siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau paling takwa, paling mulia, berarti Kanjeng Nabi paling takwa, Kanjeng Nabi yang paling apa? Mulia. Ini Quran dan itu logika. Loh, maka ada juga logikanya mahasiswa, ada juga logikanya pelajar. Pelajar dan mahasiswa juga punya logika. Apa? Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Kalau begitu tidak belajar, tidak. Loh, itu logika. Nggih. Banyak belajar, banyak. Sedikit belajar, sedikit. Kalau begitu tidak belajar, ya tidak. Tapi goblok. Itu logika. Paling takwa Pak, yang paling mulia ya Kanjeng Nabi yang paling takwa, berarti Kanjeng Nabi yang paling apa? Mulia. Ini Al-Qur'an. Nggih. Nggih. Dan kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk menempatkan diri terhadap Kanjeng Nabi, ya demikian, memandang beliau sebagai makhluk yang termulia. Maka mengikuti akhlaknya, kita juga akan ikut dijadikan orang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma.
Maka dalam rangka itu majelis taklim Darul Hashimi, majelis-majelis taklim, tempat-tempat pengajian, kitab-kitab yang dikaji oleh para kiai-kiai itu ya dalam rangka untuk kita menjadi orang mulia dengan menapak mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan rasa cinta kepada Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya hubungan dengan Allah, ya hubungan dengan sesama, ya kehidupan pribadi, ya kehidupan berumah tangga, ya bernegara dan bermasyarakat, semuanya kalau kita mau mencontoh Rasul, aman, tentrem, berkah, manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 12:30 terus. Sampai jam berapa? Subuh. Engko sesuk kowe mulih sholli fardhu subhi rakaat ini kawanan lillahi taala. Kawanan wa karipan. Ya sudah, yang penting ayo kita banyak bersolawat. Baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendek tapi bisa untuk jumlah yang banyak. Sallallahu ala Muhammad. Dan sholawat itu istimewa. Sampai yang punya anak-anak kecil, punya bayi, mungkin ada yang memuji anakmu karena cantiknya, karena gantengnya, karena apa, gendutnya, karena lucunya. Baca sholawat. Ya Allah, anak kok lucunya kayak begini. Baca sama ibunya, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapaknya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan, anak kok gendut, iya jelas saya kasih minum SGM kok. Itu aja minumnya bukan cuma susunya, sak kaleng-kalengnya sekalian. Oh lah, sampean bisa naudzubillah, anak itu kena pujian begitu, ada yang nggak kuat bisa sakit. Nggih. Bisa apa? Tapi kalau sampean tameng dengan sholawat, insya Allah enggak. Anak kok lucu, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Anakmu masya Allah pinter, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Nggih. Mobilmu bagus ya, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mobilmu bagus, iya masih mau besok bane gembes. Loh, itu bisa terjadi. Kalau nggak percaya nanti kalau ada sampean ada anak yang lagi ngetik kok lancar ngetiknya, dari belakang sampean puji, wah ngetiknya lancar, masih kepleset. Gini bang? Nah itu bahaya, kekuatan apa? Mata. Ya, maka kalau ada yang memuji, bentengi dengan apa? Sampean yang mungkin mau jadi manten, mau jadi apa? Manten, atau yang punya anak, punya adik, punya kakak jadi manten. Manten itu dilihat orang banyak, hadir di saat resepsi itu orang banyak dengan dandanan yang tidak seperti sehari-hari. Nggih. Nggih. Apa orang Jawa bilang mangklingi. Nggih. Nah, mati atuh mantene yang wedok wayune ra kan biasane ra ngono lho, iku wayune. Baca selawat yang banyak, itu hal-hal yang nggak baik akan lewat dengan dibentengi oleh bacaan apa? Nah, insya Allah. Dan termasuk dalam urusan yang lainnya, bacaan sholawat itu akan membentengi diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang nggak baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum berdoa, nanti kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai nanti ihdinas siratal mustaqim kita baca 11 kali. Dan di sela-sela bacaan itu sampai mohon kepada Allah di hati ini apa yang sampai hajatkan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan. Ya, terus apa hajatmu kau mintakan sampai 11 kali. Nanti kalau 11 kali ternyata ihdinas siratal mustaqim sudah 11 kali, hajatmu belum habis karena saking banyaknya. Ya nggak apa-apa, kita manusia punya hajat kepada Allah tidak terbatas, betul? Betul. Diringkes, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pokoknya semua. Ya Allah pokoknya apa? Itu malaikat sudah paham. Utangmu berapa sama siapa sudah paham. Oke? Nah, setelah itu kita nanti membaca kalimah tauhid la ilaha illallah, kita baca keras, masukkan di dalam hati kita. Kita buat alaiha nahya, hidup kita bawa itu, mati kita bawa itu, nanti masuk surga kita bawa itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa nanti akan disampaikan oleh Kiai Nawawi. Saya kira itu. Dan terakhir dari keluarga besar Darul Hashimi, mohon doa dari panjenengan semuanya, semoga acara-acaranya diberikan oleh Allah tambah berkah dan manfaat. Dan semua pengasuhnya, semua pengurusnya, semua jamaahnya senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.